Terima kasih Anda masih setia bersama kami di dialog khusus. Kita sedang membahas terkait dengan inovasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Tasikmalaya. Tadi sudah banyak ya. Jadi ada program Easy Paspor yang memang ini semacam pelayanan pembuatan paspor khusus yang kolektif ya. Jadi walaupun tadi sudah dikupas tuntas, tapi memang ada beberapa yang harus tetap dilakukan oleh para pemohon. Tadi kita sampai di selesai ketika memang persyaratan sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan, akan selesai dengan 4 hari. Dan saya ingin ke Pak Kepala nih terkait dengan bahkan mungkin harus dijelaskan juga terkait penggunaan pakaian nih Pak, kalau supaya tidak mengganggu gitu. Ada syarat tertentu Pak untuk bisa mendapat pelayanan Easy Paspor ini ketika petugas datang, kemudian sebuah lembaga instansi menginginkan pelayanan Easy Paspor, termasuk juga terkait dengan baju apa yang harus dipakai gitu loh, atau misalnya pakaian apa yang harus dipakai gitu, kalau misalnya untuk fotonya misalnya atau ini seperti apa nih Pak? Baik, untuk pemohon paspor tentunya pakaian yang harus digunakan tuh bebas, rapi dan sopan, dan hindari baju atau kemeja warna putih. Karena apa? Karena background yang untuk foto itu putih. Nanti kalau memang bajunya putih, artinya hasilnya nggak maksimal juga gitu. Hilang pudar juga gitu. Artinya ya pakai baju yang bebas, rapi dan sopan aja. Itu saja. Ini kalaupun misalnya baju kantor biasa, yang penting tidak warna putih, udah aman ya? Aman bisa, gitu ya Pak. Pakai blazer? Iya betul ya, betul ya, iya kemeja betul ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya terkait dengan sudah selesai untuk pengambilannya nih Pak, itu sepertinya bisa diwakilkan Mas. Kalau misalnya saya nih lagi sibuk, saya nyuruh siapa? Iya. Atau seperti apa kalau ketika sudah selesai, apakah memang diantar lagi ke kantornya atau harus diambil? Iya. Ke kantor imigrasi ya. Jadi dalam pengambilan paspor itu bisa diambil sendiri oleh yang punya paspor atau pemohon sendiri, kemudian bisa diwakilkan. Tetapi yang mewakilkan itu harus membawa surat kuasa dari pemilik paspor sendiri gitu. Atau kita kirimkan melalui Pos Indonesia. Kami kerjasama dengan PT Pos ya, di Tasikmalaya, bisa melayani untuk melalui pos itu. Tapi disarankan yang lebih afdol lagi. Afdol diambil sendiri, lebih datang sendiri ya. Dokumen ya betul ya. Kecuali mungkin yang ada di Pangandaran di ujung, atau mungkin yang ada di Garut Santolo itu kan. Iya betul ya. Agak repot. Iya betul. Tapi kalau yang di Tasik, Banjar, kemudian kabupaten masih dekat ya Pak? Masih dekat betul. Oke ya. Pak, ini yang penting nih terkait dengan biaya nih Pak. Apakah sama seperti pembuatan paspor ketika datang ke kantor, atau karena mungkin karena petugasnya datang jadi mahal misalnya? Itu seperti apa Pak untuk biaya sendiri? Sebenarnya untuk biaya itu tidak ada perbedaan, maupun isi paspor maupun yang pemohon itu datang ke kantor sendiri itu sama, 350.000 per orang dan disetorkan ke kas negara langsung. Itu sama, artinya sampai tidak ada perbedaan yang pakai pelayanan isi paspor maupun yang datang sendiri ke kantor. 350.000. 350.000 betul. Bisa mendapatkan paspor ya. Apalagi yang kalau mengikuti yang isi paspor ini sudah didatangin tinggal bayar. Betul. Pembayarannya seperti apa Pak? Ya tadi ketika ke kas negara itu apakah langsung ditransfer atau memang ada yang, apalagi yang kolektif kan? Dikolektifkan juga. Nah, seperti apa nih Pak? Jadi untuk pembayaran paspor bisa pemohon itu langsung membayar ke teller di bank, bisa juga melalui via internet banking, bisa juga, bahkan bisa juga melalui Tokopedia itu, bisa juga ya, bisa juga melalui itu. Jadi mudah ya? Sangat mudah sebenarnya ya. Sangat mudah sekali sekarang. Dan sekarang karena memang menuju sistem yang birokrasi bersih, tidak ada lagi uang bayar ke petugas. Tidak ada. Jadi pemohon itu yang langsung bayar sendiri gitu ya. Tidak melalui petugas juga. Sekarang petugas tidak boleh lagi ya. Jadi itu ketika nanti misalnya apa istilahnya? Ketika ingin membayar tadi sudah disampaikan, bisa juga langsung ke bank, bisa mobile banking dengan transfer atau misalnya
dari tadi ya Pak, toko-toko online. Toko-toko online, Tokopedia dan sebagainya ya, betul ya. Iya, sudah bisa. Nah, ini yang paling penting juga Pak. Kalau misalnya pengen mengetahui paspor kita sudah selesai atau belum, walaupun mungkin sudah 4 hari nih, wah paspor saya udah beres apa belum nih? Seperti apa nih Pak? Jadi untuk mengetahui proses paspor kita tahapannya sampai di mana, jadi pemohon bisa mengetik paspor dengan ditambahkan 16 digit angka itu, dan nomor itu didapatkan setelah pemohon itu melakukan foto wawancara, dia dapat bukti kayak RC begitu. Jadi bisa dia memasukkan ketik paspor ditambah lagi dengan 16 digit yang angka yang ada di itu ke WhatsApp Gateway Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Ada pelayanan ada pelayanan, langsung itu dijawab secara otomatis. Oh, sampai di sini tahapan paspor saya, sampai sini oh paspornya sudah selesai, tinggal ngambil, bisa terlihat di situ nanti. Nanti pun ketika melakukan pelayanan isi paspor ini, pasti si pemohon ini akan diberikan nomor ketika suatu saat misalkan ingin menanyakan. Betul. Jadi pemohon itu mendapatkan nomor itu setelah pemohon melakukan foto dan wawancara, mendapatkan bukti dari situ. Di situ ada tertera nomor permohonan, itu bisa diketik di situ dan dikirim ke WhatsApp Gateway kami yang nomornya ada. Nanti kita akan sampaikan. Saya juga sudah punya nomornya sebenarnya. Iya Pak, ya itu ada. 811 betul. 33 50 betul ya. Ini kan jadi ketiknya dengan mudah saja paspor 16 digit nomor pemohon. Betul. Kirim ke WA yang tadi. Betul ya. Jadi nanti ada balasan. Betul ya. Jadi pemohon tidak harus datang ke kantor nanya juga, cuman hanya harus ketik itu aja sudah bisa tahu paspornya sampai tahapannya sampai di mana gitu. Ya. Saya ke Pak Andika nih Pak, terkait dengan saya mengulangi soal syarat. Tidak ada perbedaan berarti Pak. Bisa diulang apa saja ketika misalnya ada warga masyarakat atau misalnya yang ingin mendapat pelayanan kolektif terkait dengan isi paspor ini, apa saja yang harus disiapkan dan persiapannya itu tadi yang diperiksa itu apa saja, ketika ada kesalahan nama harus diselesaikan atau seperti apa? Sebetulnya sama seperti persyaratan lainnya, baik yang isi paspor maupun yang ke kantor ya, KTP, KK, akte, ijazah atau buku nikah, atau akte lahir. Nah, apabila terdapat kesalahan atau perbedaan data, maka silahkan untuk dilakukan perbaikan dulu datanya. Misalnya ada perbedaan huruf atau perbedaan tanggal, bulan, tahun lahir, silahkan untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Lalu tadi seperti yang sudah Mas tanyakan kepada Pak Kakanip, bagaimana sih baju atau pakaian yang harus ini? Tadi sudah dijelaskan bahwa pakaian yang rapi dan sopan, namun harus diingat bahwa paspor ini 5 tahun. Jangan sampai nanti sebelum 5 tahun paspornya baru, ini kok jelek fotonya ya, nggak bisa ganti ya, bisa ganti. Jangan sampai nanti karena itu 5 tahun gitu. Lalu apabila misalnya pemohon ini telah memiliki paspor, itu paspornya wajib dibawa pada saat proses permohonan. Jadi kami tidak melayani untuk apabila paspornya hilang atau paspornya rusak. Gitu. Jadi untuk proses pelayanan izin paspor ini hanya melayani untuk permohonan baru maupun penggantian paspor. Jadi bukan perpanjang paspor, karena bukunya itu diganti dan fotonya pun ganti. Misalnya dulu saya gendut, sekarang kurus, nah misalnya langsing kan gitu. Jadi kan jadi langsing gitu. Jadi diganti fotonya. Jadi bukunya pun diganti, jadi bukan dibikin panjang gitu Mas. Jadi paspor yang lama harus tetap ada dan diserahkan kepada kami gitu. Karena ketika menyampaikan saya mau bikinnya paspor baru dong, nggak paspor yang lamanya pernah ada tapi hilang, nah kami tidak bisa melayani gitu. Karena itu harus tahapannya ada alur berbeda, harus dilakukan proses pemeriksaan lanjutan di kantor. Izin paspor. Betul. Jadi Pak, ditegaskan lagi memang bukan perpanjangan ya? Bukan perpanjangan. Tidak bisa perpanjangan berarti? Jadi bukunya itu kan diganti Mas. Buku diganti, lalu fotonya itu di dalam paspornya diganti. Jadi mungkin yang dulunya nggak glowing, sekarang jadi glowing kan, jadi bisa nampak lebih ini, berubah. Tadi mungkin yang dulunya mukanya gitu ya, gendut. Sekarang jadi pandemi, jadi langsing ya gitu. Pandemi jadi langsing, fotonya lebih
lagi. Iya, iya. Oke. Nah kalau misalnya ini semacam daftar online atau seperti apa kalau misalnya apa namanya untuk layanan Easy Passport ini Pak? Silakan mengajukan surat saja ke kantor, lalu kami akan langsung merespon. Jadi kami juga melihat dulu pada bulan ini atau waktu ini sudah ada berapa kelompok atau pemohon Easy Passport. Jadi kami akan menjadwalkan. Nanti kami pun terus berkomunikasi dengan pengirim itu. Misalnya dari Radar mengajukan, kita akan komunikasi yang seperti telah saya sampaikan. Kira-kira waktunya kapan? Karena waktu kita kan hanya dari Senin sampai Jumat, dari pukul 7:30 sampai pukul 4 sore. Lalu misalnya ditemukan waktu yang pas, lalu kita akan langsung juga melihat tempatnya, berkonfirmasi tempatnya seperti apa. Yang tetap kembali lagi kita menjaga untuk jangan sampai terjadinya klaster baru. Jangan sampai akibat ada Easy Passport ini malah jadi yang tadinya kita mau menghindari atau menurunkan kondisi pandemi ini malah menjadi klaster baru kan nanti dibubarin malahan. Iya. Saya Pak Gopal tadi karena kita tadi menjawab soal diwakilkan. Kalau pembuatan paspornya bisa diwakilkan misalnya saya ada halangan lah diwakilin walaupun data-datanya lengkap misalnya. Iya. Itu seperti apa nih Pak? Untuk pembuatan paspor tentunya tidak bisa diwakilkan. Harus yang bersangkutan atau pemohon itu datang sendiri baik di Easy Passport maupun ke kantor harus datang sendiri karena akan dilakukan rekam sidik jari dan melakukan dipoto biometrik itu. Jadi harus datang ke kantor. Ya, yang bisa diwakilkan hanya pengambilannya itu. Ya, betul ya. Iya. Ya juga kayaknya nggak serius banget ya Pak. Iya. Di fotonya juga orangnya mau dipakai. Betul, ya. Tapi ini yang paling penting Pak. Misalnya nih sekarang kan ya pemerintah juga di Dukcapil misalnya kadang-kadang juga belum semuanya menekan EKTP nih Pak. EKTP-nya belum jadi nih. EKTP-nya misalkan diganti dengan kalau ada suket kan. Iya. Surat keterangan sementara. Betul. Nah itu gimana Pak kalau seperti itu kronologisnya? Iya. Jadi apabila pemohon persyaratannya tidak lengkap artinya KTP belum jadi. Ya. Tapi yang bersangkutan atau pemohon itu masih proses. Bisa digunakan bukti perekaman itu sebagai persyaratan untuk paspor itu. Tapi yang masih berlaku tentunya ditambahkan dengan kartu keluarga sama akte lahir atau ijazah atau surat nikah tadi. Karena tadi juga di beberapa itu ada pilihan kalau ada pilihan. Ini bisa iya bisa ini. Tentunya harus nama yang sama, nama orang tua, kemudian nama tanggal lahirnya sama. Jadi semua harus sama. Jadi persyaratan itu data pemohon itu harus sama gitu. Baik hurufnya maupun angkanya gitu. Kalau misalnya saya tidak punya akte lahir nih Pak, diganti sama buku nikah? Bisa enggak Mas? Bisa. Antara tiga tadi, antara surat nikah, buku nikah, akte lahir maupun ijazah, di antara satu itu, di antara salah satunya. Kalau misalnya ini buku nikah saya ini tanggal lahirnya berbeda dengan EKTP buku nikah nih. Iya. Itu berarti harus diluruskan dulu. Diluruskanku. Artinya mungkin buku nikahnya nggak sama dengan KTP artinya. Itu antara tiga tadi, mungkin bisa menggunakan ijazah yang sama dengan KTP dengan kartu keluarga tadi. Ya. Jadi kalau nggak sama mungkin ijazahnya yang carikan yang sama itu. Jadi begitu seperti itu. Jadi memang ada beberapa alternatif. Alternatif ya. Ya artinya nama itu bedanya kadang-kadang cuma perbedaan huruf aja gitu aja. Contohnya Ahmad pakai C, tadi yang Ahmad nggak pakai C. Itu kadang-kadang di situ aja. Cari yang sama sebagai persyaratan untuk penerbitan. Masalahnya seperti ini lagi Pak. Kartu keluarga saya hanya ada fotokopinya saja misalnya karena gak-gadain hilang misalnya Pak. Itu gimana Pak? Ya tentunya dalam persyaratan penerbitan paspor pemohon itu agar membawa dokumen asli dan fotokopinya karena untuk verifikasi dokumen itu. Jadi kita harus melihat yang aslinya sehingga aslinya sama dengan fotokopinya itu untuk diverifikasi ya gitu. Iya. Dan ini agak lebih detail juga saya harus menanyakan kalau misalnya saya sebenarnya sudah dulu bikin paspor nih Pak. Misalnya tapi sama sekali belum kemana-mana karena pandemi ini tadi kan. Betul. Pandemi udah hampir 2 tahun. Iya. Saya bikin paspornya misalnya. Itu seperti apa? Apakah tidak masalah atau misalnya bisa di paspor ini?
Artinya tidak masalah, walaupun paspor itu ya tidak terpakai, tidak masalah. Yang penting jangan sampai hilang atau rusak itu aja. Karena saat mengajukan kembali, paspor lama itu harus dilampirkan gitu. Nah, jadi paspor yang nggak kepakai harus dilaporkan, gitu. Ada disertakan untuk sebagai persyaratan tadi itu. Jadi paspor itu diusahakan jangan sampai hilang atau rusak. Situ aja. Walaupun itu tidak terpakai, mungkin belum pernah digunakan, apalagi ini pandemi ke luar negeri dan sebagainya. Tetap dijaga dengan keamanannya paspor. Kalau misalnya kasusnya hilang, prosesnya harus ada proses khusus ya? Jadi untuk isi paspor tadi sampaikan Pak Andika bahwa untuk pelayanan isi paspor itu hanya melayani permohonan baru dan penggantian. Apabila paspornya hilang atau rusak, tentunya kita tidak bisa melayani di isi paspor karena tahapan paspor hilang itu kita harus melakukan pemeriksaan berita acara di kantor itu. Jadi tahapannya agak panjang gitu. Seperti itu. Iya. Ada proses yang harus betul ya, ada proses lagi ya. Ada kalau misalkan yang isi paspor ini memang tadi untuk yang baru atau yang ganti penggantian. Tadi Kak, kalau misalnya selama pandemi nih Pak, masih banyak nggak orang yang berminat membuat paspor walaupun mungkin akses ke luar negeri pada ditutup Pak? Selain dengan hari ini kan mau mulai menggeliat dengan memberikan pelayanan seperti isi paspor. Kalau misalnya selama pandemi, walaupun tadi juga disampaikan ada beberapa waktu yang ditutup, tapi kalau minatnya sendiri masih banyak sih. Sebetulnya kalau minat orang untuk membuat paspor mungkin masih ada, tetap ada, namun jauh menurun. Dulu ya berdasarkan data yang ada, karena saya juga baru 1 tahun di sini. Saya masuk ke sini sudah pandemi. Berdasarkan data yang ada di tahun-tahun sebelumnya, tingkat permohonan paspor untuk masyarakat yang akan melakukan ibadah, misalnya diantaranya adalah umroh atau haji saja, di saat haji itu bisa ribuan. Dalam 1 tahun itu bisa belasan ribu. Begitu kita masuk masa pandemi itu langsung menurun, tapi memang tetap minat pemohon tetap ada. Lalu dengan berbagai macam kebutuhan, diantaranya untuk yang tadi sekolah maupun berobat. Lalu menyambung yang tadi Bapak Kepala Kantor terkait persyaratan paspor Mas ya, yang KTP, apabila KTP-nya masih belum selesai, itu biasanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan suket, dan suketnya itu berlakunya biasanya ada berlaku berapa lama gitu. Lalu jangan sampai ada persepsi dari masyarakat banyak yang salah, KTP nggak ada, saya kan punya SIM. Itu banyak orang yang itu beda. Memang dua-duanya identitas, tapi jangan sampai salah. Kan saya KTP-nya diganti sama SIM aja Pak. Ada beberapa orang yang sampai datang ke kantor imigrasi, nggak bisa Ibu, persyaratannya adalah IKTP atau Bapak. Kalau Bapak nggak punya ijazah, silahkan boleh kita ganti akte lahir. Kalau nggak punya akte lahir, bisa diganti buku nikah. Kalau nggak punya tiga-tiganya Pak, nikah dulu jadi punya buku nikahan gitu. Jadi ada solusinya. Kita punya solusi untuk itu semua. Jadi kita bisa ganti. Kalau untuk KTP, KK itu kan identitas yang tidak bisa diganti. Ada beberapa alternatif itu ya Pak? Ada alternatif lain gitu. Dengan kemudahan-kemudahan sekarang, ya masa sih gitu tidak ada dari persyaratan itu yang cocok ya pas gitu. Iya betul ya. Oke. Kalau misalnya pemerintah atau misalnya pembuatan paspor, saya ke Pak Kepala nih, itu benar-benar masyarakat itu didorong untuk punya paspor atau memang hanya yang membutuhkan aja sih Pak sebenarnya? Kalau misalnya ini kan tadi juga dasar hukumnya juga untuk meningkatkan pendapatan juga dari sini. Tapi apakah didorong untuk membuat paspor atau yang memang ya kalau nggak kemana-mana juga ngapain juga harus paspor misalnya? Seperti apa nih? Ya artinya ya kita sebenarnya masyarakat sendiri yang mungkin punya niat membuat paspor. Tapi kalau kita memang dorong itu rasanya kalau memang dia nggak membutuhkan, masa kita harus punya paspor ya. Tapi masyarakat sendiri yang punya animo atau mungkin yang punya niat mau berangkat, artinya kita permudah dengan layanan yang isi paspor tadi itu. Karena sebenarnya kan ya bisa memudahkan juga ya. Iya betul. Jadi kayak misalnya tiba-tiba dapat hadiah, Anda harus betul ya. Betul ya.
apalagi misalkan berangkatnya hari ini harus sekarang juga walaupun pelayanannya satu hari. Betul ya, betul ya. Bisa. Iya. Jadi sebenarnya bisa juga untuk antisipasi ya Pak kalau gitu ya. Betul bisa. Sebenarnya yang tadi yang disampaikan bahwa kita ada percepatan pelayanan 1 hari itu artinya yang memang betul-betul mungkin mendesak dan harus segera berangkat itu. Kita ada pelayanan tadi itu yang paspor bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Andika tadi yang pemohon harus membayar sebelum jam 12 itu, membayar ke PNBP itu. Jadi dan ada biayanya mungkin ya lebih tinggi 1.350.000 tadi itu. Ya, itu percepatan 1 hari. Betul ya. Butuh proses ya. Cepat, rumit dalam artian ya otomatis sangat wajar. Betul. Iya. Betul. Pak ini sekarang kan masih COVID-19 nih, PPKM masih berlaku di Bekasi juga. Mungkin sudah level 3. Ya walaupun masyarakat sudah menggeliat, ekonomi juga sudah mulai menggeliat. Pelayanan secara keseluruhan di kantor imigrasi atau kalau dulu ada work from home segala macam. Kalau sekarang seperti apa nih Pak gambaran dari kantor imigrasi? Saat ini untuk pelayanan paspor kami sudah membuka tadi antrian apapun tadi itu, namun untuk volumenya kita batasi masih setiap harinya 10 pemohon saja. Nah, karena untuk menghindari tadi ya masih, apalagi di Tasik sini mungkin masih levelnya mungkin masih level 3 ya itu. Jadi kita tetap menggunakan prokes dan kita jangan sampai terjadi kerumunan di kantor. Masih kita batasi 10 per harinya. Iya, per setiap harinya. Kalau misalnya punten, kita bisa nggak sih kayak misalnya daftar online dulu kemudian selain tadi yang easy paspor atau daftar online atau pengajuan SIM online paspor online seperti apa? Jadi pengajuannya melalui online tadi antrian paspor online tadi itu. Jadi mengajukan melalui online ya seperti itu. Kalau misalnya dokumentasi itu langsung diupload di situ atau dibawa fisik syarat-syaratnya Pak untuk dokumentasi? Langsung diupload ya, langsung untuk antrian itu ya. Untuk persyaratannya cukup melalui aplikasi, masukkan nama dan NIK. Jadi pemohon yang akan datang itu nama dan NIK-nya didaftarkan, lalu untuk persyaratan KTP, KK, akte lahir itu dibawa pada saat nanti pemohon datang ke kantor. Dan jangan lupa untuk biasanya ada kesalahan dari pemohon dalam hal KTP itu kan kecil, namun untuk fotokopinya kita minta untuk ukuran A4. Jadi datang ke kantor untuk membawa persyaratannya sudah difotokopi A4. Walaupun di kami juga terdapat koperasi yang menyediakan untuk layanan fotokopi, tapi kalau pemohon mau membawa supaya tidak bertemu dengan banyak orang, silahkan membawa pulpen sendiri untuk melakukan penulisan formulir, lalu silahkan memfotokopi. Kalau di rumah sudah ada fotokopi, jadi tinggal datang ke kita, hanya tinggal proses cepat gitu. Nah ini Pak, yang paling penting kan ada sesi katanya harus diwawancara atau tanya jawab seperti itu. Itu apa saja yang ditanyain Pak? Artinya kita tanyakan apakah data yang bersangkutan betul miliknya juga sesuai dengan nama itu. Kemudian ditanya dalam rangka buat paspor itu tujuannya apa, gitu. Seperti itu. Hanya itu saja, tapi tidak ditanya-tanya ini Pak, yang lain-lain gitu. Ya. Nanti kalau memang kiranya kita agak meragukan, tentunya kita akan melakukan pendalaman juga gitu. Untuk garis besar adalah mencocokkan data. Mencocokkan data dulu, ya mencocokkan data yang dengan dokumen yang dia miliki itu juga itu. Seperti misalnya, kenapa harus bikin paspor misalnya, mau kemana? Mau apa gitu? Ditanya juga ya? Ditanya juga dalam rangka apa, tujuan kemana. Saya mau liburan mau ke Malaysia, silahkan aja, nggak masalah seperti itu. Untuk anak kecil baiknya didampingin sama betul betul Kalau anak kecil tetap juga harus pakai paspor kan itu. Tentunya sama. Kalau yang perbedaan sama kalau untuk anak kecil tetap misalnya umur 1 tahun ataupun 2 bulan 1 bulan akan pergi ke luar negeri, tetap harus menggunakan paspor. Jadi bukan ini masih 1 tahun atau ini masih digendong, jadi belum, tetap dia harus datang kantor. Ke bioskop misalnya, nggak bayar. Tetap. Jadi mungkin persyaratannya adalah karena kan yang bersangkutan belum memiliki KTP. Jadi KTP kedua orang tua. Lalu gimana Pak nggak punya ijazah? Kan ada akte lahir. Akte lahir belum punya akte lahir, ya bikin dulu akte lahir, berarti tidak bisa tidak harus dipenuhi akte lahirnya.
lalu dia belum masuk kartu keluarga, berarti harus masuk dulu ke dalam kartu keluarga. Dan yang bersangkutan pun harus memiliki nomor induk kependudukan katanya. Ketika sudah masuk ke dalam kartu keluarga. Jadi KTP kedua orang tua. Lalu dari mana kita bisa tahu kalau memang ini betul anak? Maka harus ada syarat tambahan, yakni buku nikah atau akte nikah dari orang tuanya. Karena kan sebagai bentuk legalitas bagaimana anak ini kan belum bisa memberikan pernyataan baik usia yang belum 17 tahun. Apabila akan datang kantor imigrasi, maka harus didampingi oleh minimal salah satu orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak bisa mendampingi, biasanya yang satu akan memberikan surat kuasa kepada yang lainnya bahwa anak saya akan buat paspor. Jadi tidak ada proses yang sulit, semuanya ada solusinya gitu. Tadi sebenarnya kan komitmen juga hari ini mendorong benar-benar soal identitas kependudukan didorong juga Betul. komplit ya Pak Betul, ya. betul. Jadi itu salah satunya nanti ketika ada apa-apa karena semuanya sudah elektronik, jadi benar-benar harus dilengkapi. Walaupun mungkin ya itu tantangannya kalau ngurus-ngurusnya gitu kan juga agak males juga. Nah, sekarang bisa dimudahkan dengan pelayanan-pelayanan yang sudah difasilitasi oleh online. Ya betul. Oke, dan terakhir ini Pak, hari ini kabarnya kantor imigrasi kelas 2 dari PPT Tasikmalaya sedang melaksanakan pembangunan zona integritas nih Pak, menuju WBK. Nah, seperti apa sih Pak prosesnya, atau barangkali Pak Kepala ingin meminta dukungan kepada masyarakat agar kantor imigrasi kelas 2 non PPT Tasikmalaya juga bisa mendapat sertifikat itu Pak? Ya, memang benar saat ini kantor imigrasi kelas 2 non TP Tasikmalaya masih dalam progres untuk pembangunan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi ya. Untuk itu saya mengharapkan dukungan seluruh masyarakat agar kantor imigrasi kelas 2 non TP Tasikmalaya dapat mendapatkan predikat daripada bebas dari korupsi gitu ya. Dan sekarang sudah proses atau? Sudah proses, kita sudah proses, dan untuk tahapan berikutnya aja kita tinggal. Dan nanti juga sebenarnya ketika memang sudah mendapatkan predikat itu ada perubahan di pelayanan biasanya Pak ya, dalam artian lebih tertib lagi dan segala macamnya, atau sama saja? Tentunya kami melakukan sudah beberapa hal yang kami lakukan perubahan baik dari tata ruang pelayanan, kemudian SDM-nya juga supaya memang betul-betul melayani masyarakat dengan baik. Itu kami sudah melakukan perubahan-perubahan di sana juga. Salah satunya apalagi kayak misalnya hari ini kan semua lembaga instansi memang sedang menyerukan itu. Betul, memang betul ya. Birokrasinya agar bersih. Bersih, betul ya. Tadi untuk pemirsa di rumah, Pak Kepala Kantor Imigrasi minta dukungan. Memang kita harus didukung, apalagi kalau misalnya kantor imigrasi adanya di Tasikmalaya sendiri. Betul ya. Harus membawahi 4 Priangan Timur lah. Iya, Priangan Timur ya, Priangan Timur kecil. Iya, Subang ya. Garut, kemudian Tasik, Ciamis, Banjar sampai ke Pangandaran. Tapi saya penasaran nih Pak, satu lagi aja. Kalau misalnya SDM untuk bisa melayani Priangan Timur sudah cukup nggak sih dengan satu kantor itu aja sebenarnya? Sebenarnya saat ini ya memang kami untuk SDM masih kurang ya, karena mengingat memang wilayah kita memang sangat luas sampai di Pangandaran itu. Ya mungkin ya kedepannya kita mungkin bisa mengajukan untuk penambahan untuk SDM tadi ya. Maksudnya kenapa saya tanyakan adalah ya harus melayani 4 wilayah, sementara kantornya juga saya pikir nggak bisa besar amat kan. Iya betul ya. Akan terus dimaksimalkan ya Pak? Ya akan kita maksimalkan, walaupun kita SDM yang memang saat ini memang jumlahnya kami 44 orang, ditambah dengan pegawai PPNPN itu 17 orang, sekitar 63 orang kami. Tapi akan maksimalkan dengan wilayah yang cukup luas tadi itu. Ya mudah-mudahan semua itu tanpa masalah dan lancar semuanya. Apalagi dengan inovasi pelayanan yang memang sudah dilakukan. Betul. Salah satunya ya di paspor. Betul. Pak Suyitno, Pak Dika, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya pikir cukup inspiratif untuk masyarakat mengetahui sebenarnya bagaimana kinerja kantor imigrasi
imigrasi kelas 2 non TPI Tasikmalaya jadi sudah jelaskan, tetapi ada pelayanan yang luar biasa bagus, yaitu inovasi pelayanan tengah pandemi, yaitu terkait dengan gizi paspor. Jadi silakan manfaatkan pelayanan ini. Ya, dan sampai di sini perjumpaan kita di Dialog Khusus edisi hari ini. Apa yang kita bahas semoga tadi bisa bermanfaat dan juga dimanfaatkan oleh pemirsa dimanapun berada, karena program Easy Paspor ini benar-benar bisa memudahkan terkait dengan pelayanan kebutuhan paspor. Saya pikir cukup mudah. Anda hanya butuh melengkapi persyaratan, dan ini semacam jemput bola dan pelayanan ekstra yang dilakukan oleh kantor imigrasi Tasikmalaya. Sampai di sini perjumpaan kita di Dialog Khusus kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan-rekan dan petugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.